Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Shalom, selamat pagi rekan pemercaya di dalam Kristus. Kita sudah mendengarkan pembacaan kita tadi dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Dari pembacaan tersebut ada dua kata yang ingin kita soroti. Yang pertama adalah kata cabul dan yang kedua adalah nafsu yang rendah. Rekan pemercaya, kedua hal ini paling sering diusahakan dihindarkan dari kehidupan orang percaya. Sebab dua hal ini membuat orang Kristen atau kita kehilangan karunia sulung roh. Dalam Roma 8 ayat yang ke-23, karunia sulung roh adalah hak istimewa orang percaya untuk dapat mencapai kesempurnaan seperti Kristus Yesus dan diperkenankan memiliki kemuliaan bersama-sama dengan Kristus dalam kerajaannya. Roma 8 ayat yang ke-17. Kesempatan ini akan hilang kalau seseorang melakukan persinahan atau ketidaksetiaan dan memiliki nafsu yang rendah. Rekan pemercaya, kata cabul dalam teks aslinya adalah pornos. Kata ini lebih tepat diterjemahkan dengan sinah. Pornos adalah praktik persinahan sampai kepada stadium merusak sebuah ikatan hubungan suami istri sehingga tidak bisa diperbaiki atau dipulihkan kembali. Keadaan hubungan seperti ini percuma dipertahankan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak boleh cerai kecuali karena zina, porneia. Ini bukan berarti sebuah legitimasi untuk boleh bercerai. Kata lain yang juga diterjemahkan zina adalah moikos. Moikos, kata ini juga berarti sebuah ketidaksetiaan sebuah hubungan, tetapi masih dalam sebuah stadium bisa diperbaiki. Dengan penjelasan ini nyata bahwa kemungkinan ada orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan Yesus sampai pada stadium yang tidak bisa diperbaiki lagi atau pornos. Sebab kalau satu-satunya wakil Bapa dan Tuhan Yesus ditolak dalam kehidupan orang percaya, maka tidak ada perwakilan lagi. Yakobus membahasakan ini dengan menyebut persinahan. Kata yang sama juga digunakan dalam Yakobus pasal 4 ayat 4, yaitu kata moikos. Kata ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang tidak setia kepada Allah sehingga mereka bisa dikategorikan musuh Allah. Tetapi mereka masih diberi kesempatan untuk bertobat sebab mereka masih bisa diperbaiki. Kalau peringatan ini tidak diindahkan, maka bisa sampai stadium pornos atau tidak bisa diperbaiki lagi. Berarti sudah tidak bisa diperbaiki dan memiliki nafsu yang rendah. Rekan pemercaya dalam Kristus, kata nafsu yang rendah di sini adalah bebelos, yang artinya duniawi, yang artinya tidak rohani, tidak bertuhan, profane, worldly, godless. Hal ini menunjuk orang-orang Kristen yang pikirannya tertuju kepada perkara-perkara dunia, sehingga mereka tidak bisa lagi mengalami perubahan pikiran yang berstandar Allah, yang pada dasarnya mereka belum bertobat dengan benar dan tidak mengalami kelahiran baru. Bisa jadi mereka tidak pernah mengalami kelahiran baru. Ini berarti pula bahwa proses keselamatan tidak pernah terwujud dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami sehingga kami bisa mengikatkan sebuah ikatan covenant dengan Engkau, menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan majikan kami. Roh Kudus, tolonglah advokasi kehidupan kami sehingga pilihan-pilihan yang kami buat itu baik adanya, sesuai dengan tatanan yang Tuhan berikan, menggunakan kehendak bebas kami dengan baik dan benar, sehingga kami tidak jatuh kepada pornos, ketidaksetiaan yang tidak bisa dapat dirubah lagi, sehingga kami bisa kehilangan karunia sulung roh itu. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan kami bersyukur Roh Kudus mengadvokasi sepanjang hari ini sehingga pilihan-pilihan kami seperti apa yang Tuhan mau. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa pada program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.